kembali lagi di Cerita SMA. Teman-teman, senang banget nih aku bisa menemani teman-teman lagi untuk bisa berbincang, berdiskusi setelah udah lama banget nih kayaknya. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Kita kedatangan Koordinator Bidang Pembelajaran dan Penilaian Direktorat SMA, Ibu Hastuti Mustikaningsih. Selamat datang Ibu. Juga kita kedatangan Ibu Subkoordinator Bidang Pembelajaran dan Penilaian Direktorat SMA, Ibu Rina Imayanti. Selamat datang Ibu. Ibu mungkin boleh sapa teman-teman SMA dengan melambaikan tangan ke kamera. Halo teman-teman SMA. Sehat semuanya ya. Sehat dong Bu pasti. Oke deh, sekarang teman-teman kita mau bicara tentang kurikulum merdeka nih. Mungkin teman-teman udah banyak nih yang dengar tentang kurikulum merdeka. Apa sih itu kurikulum merdeka? Mungkin juga teman-teman udah banyak lihat di sosmed nih tentang kurikulum merdeka. Dan hari ini kita akan mengupas tentang apa sih itu kurikulum merdeka dan juga karakteristiknya, kriterianya, dan lain sebagainya. Kita langsung ke Ibu Hastuti aja. Bu, sebenarnya apa sih itu Bu kurikulum merdeka? Gitu ya. Baik, ya ini memang sudah menjadi kebijakan kementerian ya, Kementerian Dikbud dan Ristek bahwa ada kurikulum merdeka. Jadi kurikulum ini adalah merupakan upaya dari Kemdikbudristek dalam mengatasi krisis pembelajaran. Gitu. Ya, jadi sebenarnya krisis ini sih sudah cukup lama, gitu ya. Kemudian diperparah lagi dengan kondisi pandemi yang kita alami sudah mau berjalan 3 tahun ya. Seperti itu. Nah, hasil dari pembelajaran tersebut ya bisa ditandai dengan hasil pembelajaran anak-anak yang sangat mendasar, yaitu pada literasi membaca dan numerasi. Oh iya Nah, benar. ini masih sangat rendah dan ini perlu usaha Kemdikbud untuk menaikkan itu ya, karena ini merupakan kebutuhan dasar dari kita semua ya, anak-anak semua orang lah ya. Jadi anak-anak kita pun juga harus memiliki literasi membaca dan numerasi yang baik. Nah, itulah diupayakan dengan adanya kurikulum merdeka ini. Dan krisis hasil pembelajaran yang kurang baik ini, yang kurang bukan kurang mudah, tapi masih jauh dari harapan. Itu juga dari masing-masing wilayah itu berbeda-beda ya. Jadi ada ketimpangan. Ya. Jadi dengan diharapkan adanya nanti penerapan kurikulum merdeka, mudah-mudahan ini bisa memberikan upaya atau usaha dari pemerintah untuk memberikan hasil pembelajaran yang lebih baik. Oh gitu. Ya. Oke, baik Ibu. Kemudian juga di dalam kurikulum mereka ini tentunya ada strukturnya ya. Masih tidak jauh berbeda sih sebenarnya. Ini adalah kumpulan dari pembelajaran interkurikuler. Tapi di sini waktunya itu diberikan keleluasan. Waktunya masih sama dengan waktu jumlah jam yang diberikan pada kurikulum sebelumnya. Cuma materinya itu lebih banyak materi esensial, sehingga anak-anak bisa mempunyai waktu yang cukup untuk mendalami dan memiliki kompetensi pada masing-masing waktu tersebut. Gitu. Gitu Mbak Jenny. Oke, tadi kan kita udah tahu tentang kurikulum merdeka ya teman-teman. Sekarang kita juga mau tahu nih, Bu Rina, apa aja sih Bu karakteristik dari kurikulum merdeka? Jadi kurikulum merdeka itu punya karakteristik tersendiri, penyederhanaan konten sehingga lebih fokus pada materi esensial. Tadi Bu Hastuti sudah menyinggung ya bahwa siswa akan lebih mendalami lagi dengan diberikannya fokus pada materi esensial tersebut. Kemudian pembelajaran berbasis proyek yang kolaboratif, aplikatif dan lintas mata pelajaran. Jadi tidak hanya satu mata pelajaran, ini bisa lintas. Oh iya. Kemudian rumusan capaian pembelajaran dan pengaturan jam pelajaran yang memberikan fleksibilitas untuk merancang kurikulum operasional dan pembelajaran sesuai tingkat kemampuan peserta. Jadi setiap satuan pendidikan bisa merancang kurikulum operasionalnya.
Berarti di sini pembelajarannya itu ditekankan untuk berbasis project ya, Bu? Jadi selain intrakurikuler, dia juga ada kalau di kurikulum Merdeka itu namanya project penguatan project akuntansi. Iya. Bisa lintas mata pelajaran, bisa juga tidak terpaku pada mata pelajaran. Jadi siswa diberikan kesempatan untuk melakukan project-project itu yang akan dinilai karakternya. Oh gitu. Iya. Oke, Bu. Kalau untuk sekolahnya sendiri nih, Bu, ada nggak sih, Bu, kriteria-kriteria khusus untuk sekolah yang boleh nih mengimplementasikan kurikulum Merdeka? Untuk sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka itu tidak perlu ada kriteria khusus. Yang penting berminat menerapkan kurikulum Merdeka yang tujuannya untuk memperbaiki pembelajaran. Jadi seperti yang disampaikan, jadi kita perlu ada terobosan-terobosan untuk perbaikan pembelajaran agar lebih baik. Gitu. Jadi caranya biasanya kepala sekolah itu mempelajari konsep, memberikan tutorial atau video tidak dari kurikulum Merdeka, kemudian melakukan pendaftaran, lalu Kemendikbudristek akan melakukan pendataan. Jadi hanya pendataan, Mbak. Oh gitu. Bukan seleksi. Oh gitu, iya. Sesuai kesiapan sekolah nanti ditempatkan ke dalam 30. Itu dilakukan sampai tanggal 30 April. Oh gitu. Iya. Berarti semua sekolah bisa ya, Bu? Karena nggak ada seleksi kan ya, Bu? Ya, hanya cukup mendaftar saja. Oke, baik. Nah, teman SMA tadi kan kita udah tahu ya tentang apa sih itu kurikulum Merdeka. Kita juga udah belajar tentang karakteristiknya, dan ternyata sekolah-sekolah itu boleh loh pakai kurikulum Merdeka dan gak ada kriterianya. Lalu Bu Hastuti, Bu, sebenarnya kapan sih, Bu, akan dilaksanakan kurikulum Merdeka ini? Baik. Jadi sebenarnya kurikulum Merdeka ini sudah dilaksanakan sejak tahun ajaran 2021-2022 ya. Jadi tahun yang lalu ya. Gitu. Ini dilaksanakan di sekolah penggerak. Sekolah penggerak. Oh. Ya. Kemudian tahun ini masuk tahun kedua, tahun 2022-2023. Itu juga diberikan kebebasan kepada sekolah-sekolah yang tadi sudah dikatakan oleh Bu Rina, bahwa semua sekolah bisa menerapkan kurikulum Merdeka, gitu ya. Jadi di tahun ini selain di sekolah penggerak, juga dilaksanakan di sekolah-sekolah yang ingin menerapkan kurikulum Merdeka, seperti itu. Nah, pada pelaksanaan ini tadi kan dikatakan dibebaskan saja, tidak ada kriteria. Kalau sekolah yang ingin menerapkan bisa mengikuti atau mengklik ya di laman yang disiapkan oleh Kemdikbud. Nah, di situ ada tiga tipe ya agar sekolah untuk bisa melaksanakan kurikulum ini. Jadi yang pertama adalah sekolah-sekolah ini dalam melaksanakan kurikulum ini, istilahnya itu adalah merdeka belajar. Jadi sekolah ini melaksanakan kurikulum yang diterapkan, namun menerapkan juga prinsip-prinsip dari kurikulum Merdeka. Oh gitu. Ya. Kemudian ada juga yang kedua adalah mandiri mandiri berubah. Sekolah-sekolah ini akan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka dan menggunakan perangkat yang sudah disiapkan untuk pelaksanaan kurikulum Merdeka. Oh iya. Ya, kemudian yang tipe ketiga itu adalah mandiri berbagi. Ini bagi sekolah-sekolah, biasanya udah sekolah-sekolah yang memang sudah mandiri ya. Ini bisa melaksanakan sendiri dalam melaksanakan prinsip Merdeka Belajar dan menggunakan perangkat ajar yang sudah dibuat sendiri. Seperti itu. Jadi, makanya dibagi dalam tiga kelompok seperti itu. Jadi yang pertama itu tetap menggunakan kurikulum yang dilaksanakan oleh sekolah itu sendiri. Ya, kalau sekarang kan masih ada yang melaksanakan kurikulum 2013, ya masih sebagian besar. Jadi itu kalau mereka belum sepenuhnya, ya boleh kurikulumnya tetap kurikulum 12, tapi prinsip-prinsip untuk pelaksanaan kurikulum mereka laksanakan. Oke, Ibu Rina,
Kenapa sih Bu, kok di kelas 10 nggak ada peminatan? Sebenarnya ini juga pertanyaan saya waktu saya SMA. Kenapa sih waktu kelas 10 tuh kok nggak ada peminatan? Itu kira-kira kenapa ya Bu? Ya. Sebenarnya sih yang dinamakan peminatan itu adalah pemilihan ya mata pelajaran itu sebenarnya tidak hilang sama sekali. Di kelas 10 tidak dilakukan pemilihan mapel itu karena peserta didik perlu menguatkan kembali kompetensi dasar fondasi sebelum mereka mengambil keputusan tentang arah, minat, bakat, dan aspirasi akademik yang ingin mereka kembangkan. Gitu. Jadi dia harus dikuatkan kembali di kelas 10. Keputusan untuk menentukan pilihan akademik sebaiknya dilakukan ketika mereka sudah SMA, bukan waktu di SMP. Jadi kalau kelas 10 sudah dilakukan pemilihan mapel, berarti kan dia di kelas 10. Oh iya benar Bu. Namun menggali minat dan bakat tetap penting dilakukan sejak dini untuk memberikan wawasan dan pengalaman yang kaya bagi peserta didik. Dengan wawasan dan pengalaman tersebut, peserta didik akan semakin mengenal dirinya dan mengetahui apa yang ingin dituju di kemudian hari. Jadi di sini mungkin tahap berikutnya adalah pemilihan di perguruan tinggi itu. Gitu. Peserta didik dapat menggunakan 1 tahun masa belajar di SMA yaitu di kelas 10 untuk mengenal pilihan yang disediakan di satuan pendidikan tersebut. Kemudian poin lain adalah memberikan kesempatan lebih banyak untuk berdiskusi dengan orang tua atau wali dan guru BK tentang minat, bakat, dan aspirasi mereka di masa depan. Oh gitu Bu. Berarti sebenarnya bukan nggak ada ya Bu, tapi mereka dipersiapkan supaya mereka semakin paham di kelas-kelas berikutnya itu ada apa sih gitu ya Bu ya? Iya, kalau dari SMP dia langsung memilih mapel, kayaknya dia nanti takut masih galau ya. Suka berubah-berubah ya Bu. Betul. Nah gitu teman-teman, sebenarnya bukan nggak ada peminatan, tapi memang benar-benar disiapkan. Oke, Bu Hastuti, sebenarnya teman-teman SMA itu kan banyak yang kepo nih Bu. Kalau kurikulumnya berubah, nanti masuk ke perguruan tinggi, kira-kira seleksinya berubah atau enggak? Ini gimana Bu? Kira-kira seleksi masuk perguruan tingginya gimana sih Bu? Baik, jadi tetap nggak usah risau kali ya. Oh iya. SMA, karena pasti sudah disiapkan oleh kementerian seperti apa nanti biar teman-teman atau anak-anak SMA ini melanjutkan. Jadi selama ini kan ada penjurusan. Nah, jadi untuk seleksi masuk perguruan ini bukan didasarkan atas jurusan, tetapi berdasarkan mapel yang dipilih oleh para siswa. Oh gitu. Jadi nanti biar ngeling antara jurusan yang dipilih di perguruan tinggi dengan mapel-mapel yang dipilih pada saat mereka di SMA. Oh gitu. Ya. Jadi pada saat ini Kemdikbud karena masih satu rumah ya, jadi antara Pordasmed dan juga Dikti ini sedang mengupayakan untuk mematchingkan ya. Jadi mana yang masuk mata pelajaran umum yang nanti akan diteskan pada masuk perguruan tinggi dan mapel-mapel mana yang dipersyaratkan untuk jurusan-jurusan tertentu ya, spesifik seperti itu. Jadi pada prodi-prodi tertentu tentunya mereka kan perlu mapel-mapel yang sesuai dengan prodinya. Ya sedang dibahas itu. Dan mudah-mudahan kita tunggu saja hasilnya, udah tidak lama karena ini kan tinggal 2 tahun lagi ya. Yang menggunakan kurikulum ini akan selesai di kelas 3, mereka akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi semoga tidak terlalu lama. Itu sudah ada keputusan antara Pordasmen dan Dikti untuk memfasilitasi anak-anak masuk ke perguruan tinggi. Ini nih Bu, kita bicara lagi. Tadi saya sempat dengar nih kata-kata perangkat ajar. Sebenarnya perangkat ajar itu apa sih Bu? Dan mungkin teman-teman juga bingung nih, perangkat ajar tuh mungkin apakah yang dipakai oleh guru atau apa? Mungkin boleh dijelaskan Ibu? Iya, jadi perangkat ajar ini adalah sebenarnya berbagai macam materi pengajaran untuk yang diajarkan kepada anak didik dan peserta didik yang dipakai oleh guru. Ini bisa berupa modul, buku, ya, kemudian alat bantu dan lain-lainnya seperti itu sih Mbak. Jadi ini untuk yang kurikulum Merdeka sudah disediakan juga oleh Kemdikbud. Jadi nanti guru-guru bisa memilih sesuai dengan kebutuhan dan
kebutuhan guru tersebut tentunya disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran peserta didiknya. Oh gitu ya. Berarti sudah disediakan ya Bu? Sudah kalau yang untuk ini ya, untuk kurikulum Merdeka ini. Tapi sebenarnya juga tidak harus yang ada di situ ya, yang ada di Kemdikbud. Yang ini guru-guru bisa juga memilih atau menyiapkan sendiri seperti itu. Oke, baik Ibu. Ada lagi nih Bu satu pertanyaan. Kan kita udah tahu nih Bu tentang perangkat ajar. Tapi gimana sih Bu cara dapat perangkat ajar itu? Oke, Mbak. Jadi untuk mendapatkan perangkat ajar itu Kemdikbud sudah menyediakan ya, yang bisa diakses oleh guru-guru. Nah itu nanti bisa mengunjungi atau melihat link di bawah ini. Oh gitu, iya Bu. Iya. Oke, berarti teman-teman SMA atau guru-guru yang mau mendapatkan perangkat ajar boleh banget cek di deskripsinya. Karena ada linknya di situ teman-teman. Jadi teman-teman SMA boleh kunjungi langsung ya. Oke deh, mungkin ada yang mau ditambahkan Bu tentang perangkat ajar? Untuk perangkat ajar ini kan salah satunya adalah buku ya, buku untuk siswa yang sedang dalam proses ini ya. Nanti sudah disiapkan oleh Kemdikbud. Nanti sekolah-sekolah bisa membelinya melalui aplikasi Siplah. Itu sudah diketahui oleh sekolah. Dan ini dalam waktu tidak terlalu lama sekolah-sekolah sudah bisa mendapatkan buku-buku tersebut. Aplikasi Siplah ya Bu? Iya. Siplah. Oke deh. Oke Ibu, tidak terasa kita udah sampai di penghujung diskusi kita. Terima kasih banyak Ibu Hastuti dan Ibu Rina untuk kesediaannya. Kita mungkin mau ini ya, bisa disimpulkan nih Bu, sebenarnya dari diskusi kita sekarang ini kurikulum Merdeka itu apa sih? Gitu Bu, mungkin bisa ditegaskan ke teman-teman SMA. Iya. Baik, jadi begini ya teman-teman SMA, kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum yang diyakini bisa memberikan solusi untuk mengatasi krisis hasil belajar. Ya. Di sini adik-adik tentunya nanti akan bisa belajar lebih leluasa karena diberi waktu yang cukup sehingga benar-benar bisa memahami apa yang dipelajarinya. Dan tidak lupa pula ada proyek Profil Pancasila. Ini adalah salah satu proyek yang juga akan membentuk atau untuk penilaian karakter para siswa juga. Ya. Ini akan asik mungkin karena topiknya bisa bermacam-macam. Oke, baik Ibu. Berarti kalau boleh ditegaskan kurikulum Merdeka ini adalah solusi ya Bu ya dari permasalahan ini. Oke, baik Ibu. Teman SMA, sekian podcast dari hari ini. Terima kasih teman SMA udah menyaksikan cerita SMA dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Ibu mungkin boleh lambaikan tangan ke teman SMA. Dadah.